Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mapel saya PPKN kelas 11. Nanti di dalam kompetensi mapel PPKN ini kita akan ada kompetensi inti. Ada K1 yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian K2 sampai yang berbunyi dengan menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, proaktif, melalui keteladanan, pemberian nasihat, penguatan, pembiasaan, dan pengkondisian secara berkesinambungan, serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Itu di KI 2. KI itu adalah kompetensi inti ya. Kemudian di kompetensi inti selanjutnya KI 3 itu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada tingkat teknis, spesifik, detail, kompleks, berkenaan dengan ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Kemudian KI yang keempat itu dari melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kajian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dan seterusnya ya. Kemudian nanti di lanjutnya itu di kompetensi dasar, intinya adalah kalian bisa menganalisis hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini terutama dalam KD .3.12 ya. Kemudian selanjutnya di tujuan ini ada 8 tujuan ya. Karena kalian melakukan model pembelajaran home learning, jadi kalian diharapkan bisa mempresentasikan hasilnya terkait dengan hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan negara lewat metode daring online dengan pengembangan nilai karakter, jujur, kemandirian, disiplin, dan tanggung jawab. Maka peserta didik itu dapat 1. Memahami konsep, makna, hak asasi manusia dan kewajiban sesuai dengan Pancasila. Kemudian nomor 2 itu dengan penugasan membuat ringtone lagu. Peserta didik dapat menafsirkan pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 minimal 1 ayat dengan percaya diri. Kemudian yang ketiga, kalian dapat memperhatikan penjelasan guru. Peserta didik dapat mengorganisasi bentuk pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan akibat pelanggarannya. Kemudian nomor 4 ya, dengan berdiskusi peserta didik dapat dekonstruksi 2 faktor pendorong pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian nomor 5, dapat dengan observasi berdiskusi peserta didik dapat menilai kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ini juga nanti ada di kasus-kasus pelanggaran di Indonesia, HAM di Indonesia ya. Kemudian nomor 6, dengan membaca buku, peserta didik dapat mengidentifikasi instrumen penegakan HAM dalam perspektif Pancasila di lingkungan
tadi sekolah, keluarga, masyarakat, dan lain sebagainya. Nomor 7, dengan mempresentasikan diskusi, peserta dapat merumuskan upaya pencegahan pelanggaran HAM di Indonesia dengan percaya diri. Nomor 8 yang terakhir itu adalah mempresentasikan hasil diskusi, peserta didik dapat mendeskripsikan upaya penegakan HAM di Indonesia dengan percaya diri. Karena ini modelnya adalah model daring, kalian bisa presentasi nanti. Kalau presentasi tidak di depan kelas, kalaupun ada kesempatan misalnya ada suatu saat ada presentasi depan kelas, maka bisa kita lakukan. Tetapi ini karena masih menggunakan sistem daring, jadi kalian bisa presentasi modelnya bisa lewat YouTube ya. Jadi kalian bisa presentasi di depan YouTube itu, nanti kalian bisa presentasi per individu tugasnya, atau juga nanti kalau misal dikondisikan bisa per kelompok gitu ya. Kemudian di nomor 7, untuk kriteria ketuntasan minimal atau KKM untuk kelas 11 ini adalah 79 ya. Jadi nilai kalian jika di bawah 79 maka tidak akan nilainya tidak akan tercapai. Artinya kalian belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal. Jika masih misalnya 78, katakan 78, berarti masih harus mengulang atau paling tidak melakukan remedial. Oke, begitu saja ya. Untuk penjelasan pendahuluan mapel PPKN kelas 11. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.